Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 5 kelas R semester 6 membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Konservasi PLHSD dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani SPD MSc. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Matilda Da Costa dengan NIM 2322411807. Dan saya Elizabeth Muti dengan NIM 2322411773. Halo, dan saya Maria Priscilla Ciciana dengan NIM 2322411735. Saya Maria Primalia Koli dengan NIM 2322411722. Dan saya Nenek Irene Nombala dengan NIM 232241411680. Saya Nurciana Kiik dengan NIM 2322411835. Deforestasi mengancam kehidupan. Hutan punya peran penting sebagai penghasil oksigen dan penjaga keseimbangan alam. Kalau hutan terus berkurang, kualitas hidup manusia juga ikut menurun. Karena hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan. Untuk lebih paham lagi, ayo simak video berikut. Nah, di sini pengundulan hutan. Pengundulan hutan atau sering disebut deforestasi adalah proses penghilangan atau perusakan hutan yang disebabkan oleh dua faktor, baik alami maupun manusiawi. Pengundulan hutan dapat mengakibatkan lahan yang luas dan berdampak serius terhadap ekosistem, kehidupan makhluk hidup, dan keseimbangan alam. Nah, adapun faktor penyebab pengundulan hutan. Pengundulan hutan terjadi karena adapun faktor penyebab alami dan faktor penyebab manusiawi. Yang pertama, faktor penyebab alami seperti bencana alam dan perubahan iklim. Yang pertama, bencana alam seperti kebakaran hutan, hujan badai, dan tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan parah pada hutan. Dan yang kedua, perubahan iklim, seperti perubahan suhu global dan fenomena cuaca ekstrim yang mengakibatkan kerusakan parah pada hutan. Yang kedua, penyebab manusiawi, yaitu yang pertama perladangan. Petani biasanya melakukan penebangan hutan untuk membuka lahan. Yang kedua, pertambangan. Pertambangan biasanya melibatkan penebangan hutan yang luas untuk mengekstraksi sumber daya alam seperti minyak, emas, batu bara, dan mineral lainnya. Yang ketiga, penebangan hutan secara ilegal atau secara berlebihan untuk kebutuhan industri kayu atau bahan bangunan maupun furnitur. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu seperti pembangunan jalan, pemukiman, dan proyek-proyek besar lainnya yang memerlukan konversi lahan hutan. Yang kelima, perkebunan skala besar. Itu seperti perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, seringkali melibatkan pengundulan hutan yang luas. Pengundulan hutan dapat memberi dampak yang besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Antara lain yaitu yang pertama, dampak terhadap keanekaragaman hayati. Kehilangan habitat, yaitu banyak spesies flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan yang kehilangan tempat tinggal mereka. Berpotensi menuju kepunahan. Penurunan populasi spesies. Kehilangan habitat mengancam spesies-spesies seperti orangutan di beberapa tempat, yaitu contohnya di Kalimantan dan Sumatera. Dampak terhadap iklim. Pemanasan global, yaitu hutan berfungsi sebagai penyerap karbon. Ketika hutan hilang, karbon yang terkandung dari dalam pohon dilepaskan ke atmosfer, mempercepat pemanasan global. Perubahan pola cuaca. Pengundulan hutan dapat mengubah pola cuaca lokal dan global, misalnya mengurangi curah hujan dan meningkatkan suhu. Kemudian dampak terhadap sumber daya alam, erupsi tanah. Tanpa tutupan hutan,
tanah menjadi lebih mudah tererosi, mengurangi kesuburan dan stabilitas tanah. Kemudian banjir. Hutan berfungsi mengatur aliran air. Tanpa hutan, aliran air menjadi lebih cepat, meningkatkan risiko banjir kepada lingkungan dan kehidupan manusia. Dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, kehilangan mata pencarian. Banyak komunitas adat dan masyarakat lokal yang hidup bergantung pada hutan, sehingga pengundulan hutan dapat menyebabkan mereka kehilangan mata pencarian. 2. Krisis air bersih. Hutan memiliki peran penting dalam siklus air, sehingga pengundulan hutan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air bagi kehidupan manusia. Upaya mengatasi pengundulan hutan. Pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi pengundulan hutan. Ada beberapa yang dapat dilakukan adalah 1. Penegakan hukum yang ketat. Peraturan yang mengatur penebangan hutan, yaitu negara harus memiliki kebijakan yang tepat dan penegakan yang tegas terhadap perusahaan atau individu yang melakukan pengundulan hutan secara. Yang kedua, reboisasi dan restorasi hutan. Program reboisasi menanam kembali pohon-pohon di daerah yang telah gundul untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan. Yang berikut, restorasi ekosistem. Memulihkan ekosistem yang telah rusak melalui restorasi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, kampanye lingkungan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan memahami dampak negatif dari pengundulan hutan itu sendiri. Dan yang kedua, perlibatan masyarakat lokal, seperti mengedukasi petani dan masyarakat lokal untuk menerapkan pertanian berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Nah, yang keempat, kebijakan pemerintah yang mendukung. Yang pertama, pengelolaan hutan berkelanjutan, di mana pemerintah dapat mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan seperti sertifikasi produk kayu dan produk hutan lainnya. Dan yang kedua, pemberdayaan ekonomi, di mana menyediakan alternatif ekonomi yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat yang bergantung pada hutan. Misalnya, dengan menyediakan ekowisata atau produk non-kayu. Contoh kasus pengundulan hutan. Pengundulan hutan di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan tingkat deforestasi tertinggi, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pengundulan hutan dilakukan untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pertambangan, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem hutan tropis di Indonesia. Kesimpulannya, pengundulan hutan merupakan masalah lingkungan yang sangat kompleks dengan dampak yang sangat luas terhadap ekosistem, kehidupan makhluk hidup, iklim, kesejahteraan manusia. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi internasional. Masyarakat juga harus lebih sadar akan pentingnya menjaga hutan untuk berkelanjutan kehidupan di bumi. Dengan kebijakan yang tepat, teknologi yang inovatif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengundulan hutan dapat ditekan dan berkelanjutan ekosistem hutan tetap terjaga.